Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mereaction video TikTok. Untuk kali ini ada dari Pak Permadi Arya. Sebenarnya ini dari Instagramnya beliau juga, tapi ada juga nanti dari Ibu Noverina Solihin. Ini juga terkait tanggapan mereka soal Indonesia yang menahan visa atau yang menolak visa atlet dari Israel. Akhirnya Indonesia juga diboikot oleh IOC ya. Kalau saya nggak salah sebut, kalian bisa perbaiki ya, IOC. Tulisan itu IOC. Nah, akhirnya Indonesia pun bukan hanya tidak bisa mengikuti olahraga ini, tetapi ajang olahraga Indonesia, ajang olahraga internasional lainnya pun, baik di sepak bola dan lain-lain, tidak boleh Indonesia itu menjadi tuan rumah. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Langsung kita tonton dulu beberapa tanggapan mereka untuk kasus ini. Mari kita ke video-video. Gara-gara kebijakan diskriminatif menolak atlet Israel ikut kejuaraan senam di Indonesia, sekarang IOC, Komite Olimpiade Internasional, melarang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Tidak hanya itu, juga melarang Indonesia jadi tuan rumah ajang olahraga lain-lainnya, seperti Piala Dunia, sepak bola, dan lain-lain. Ini definisi sibuk belain bangsa lain di seberang lautan, tapi mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Sibuk belain Arab Palestina, saudara bukan, siapa juga bukan, sampai merugikan bangsa sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk surga. Takbir, Allahu Akbar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya. Hanya gara-gara kita membela negara lain, tapi kita juga melupakan diri kita sendiri. Boleh membela orang lain, membela warga lain, tapi ya berkorban sih berkorban. Tapi akan ada akibatnya. Dan menurut saya ada akibatnya juga kan. Walaupun ini olahraga, tapi ada dampaknya loh. Baik kemajuan Indonesia, kemajuan olahraga Indonesia, itu kan memiliki dampak yang sangat besar gitu loh. Kalau gara-gara diboikot seperti ini. Tapi terkadang ya kita ini menilainya yang penting bisa makan, yang penting bisa membela atau bisa masuk surga, itu bisanya ya. Tadi ada di captionnya Pak Permadi Arya itu yang penting masuk surga. Kalau kalian lihat di Instagramnya di caption paling terakhir yang penting masuk surga. Takbir, nah dia bilang gitu. Jadi inilah persoalan. Karena suka bawa-bawa agama gitu loh. Suka bawa-bawa soal apa ya, yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini kan, akhirnya ya kita kena imbasnya, itu negara kita kena imbasnya, ini akibatnya kan gitu, karena menolak bangsa pilihan Tuhan. Nah gitu. Oke, kita next dari Ibu Noverina Solicin. Dari beliau ini ada dua video ya. Jadi yang pertama itu tolak Israel, IOC larang Indonesia gelar Olimpiade. Nah gitu. Terus yang kedua itu judulnya itu fantastik kerugian Indonesia akibat diboikot oleh IOC. Oke, langsung aja kita ke videonya. Teman-teman, akhirnya apa yang saya prediksi itu terjadi, teman-teman. Barusan kita menerima berita duka ya dari IOC, teman-teman ya, yaitu Komite Olahraga Internasional, memberikan punishment kepada Indonesia berujung dari ditolaknya atau dibatalkannya visa dari atlet senam Israel. Kemarin Indonesia sudah bereforia, senang sekali ya, bahwa banding Israel ditolak oleh CSA, teman-teman. Ternyata seperti yang saya katakan, jangan bereforia dulu, jangan senang dulu. Ya, jangan senang dulu. Kalau Indonesia berulang-ulang kali melakukan pembangkangan terhadap prinsip non-diskriminasi, itu pasti akan ada punishment, pasti. Dan ternyata teman-teman, tidak tunggu lama. Hari ini 23 Oktober ya, 23 Oktober, hari Kamis ya, 2025, Indonesia menerima punishment dari IOC. Apa itu punishment atau hukuman untuk Indonesia? Pertama, IOC menghentikan semua dialog dengan Komite Olahraga Indonesia. Artinya udah nggak mau ngomong sama Indonesia lagi, nggak ada diskusi lagi, nggak ada dialog lagi.
dengan Indonesia. Karena sangat kecewa, ya, sangat prihatin dengan sikap Indonesia yang begitu gegabahnya melakukan pelanggaran terhadap prinsip dari Komite Olahraga Internasional, yaitu non-discrimination. Ya, jadi melakukan diskriminasi terhadap tim olahraga Israel itu sangat berbahaya bagi Indonesia sendiri. Dan itu bukan sekali, 2 kali. Ya, dulu U20 juga Indonesia melakukan itu. Dan Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah. Nah, tapi kali ini pertandingan sedang berlangsung karena akan berlangsung sampai tanggal 25 Oktober. Nah, pertandingan memang tidak bisa dihentikan, tetapi next Indonesia tidak akan lagi pernah menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Youth Olympics. Ya, sampai Indonesia menyatakan diri siap untuk tunduk kepada prinsip non-diskriminasi. Kalau Indonesia bersikukuh bahwa itu adalah ideologinya Konoha gitu ya, harus menolak Israel. Dan artinya Indonesia tidak akan pernah menjadi tuan rumah untuk event-event apapun yang berkelas internasional. Catat itu. Yang kedua, IOC bahkan merekomendasikan kepada Komite Olahraga Internasional untuk tidak mengadakan event apapun di Indonesia. Baik itu rapat sekalipun ya, rapat untuk event olahraga internasional nggak boleh di Indonesia. Ya, apalagi pertandingan, apalagi kejuaraan-kejuaraan nggak boleh lagi mengadakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia tidak bisa melanjutkan ya pencalonannya sebagai tuan rumah untuk Olimpiade yang akan datang pada tahun 2026 kalau nggak salah ya. Tidak bisa lagi karena Indonesia tidak memenuhi syarat non diskriminasi ya. Teman-teman, bukan itu saja, bahkan IOC itu bisa mengeluarkan punishment berikutnya untuk Indonesia, tapi ini belum dirilis ya, belum dirilis oleh IOC, tapi ini kemungkinan bisa terjadi. Ya, pertama, Indonesia akan diberikan sanksi finansial. Ya, apa itu sanksi finansial? Ternyata setiap negara itu diberikan dana rutin, bantuan finansial oleh IOC, ya, yang bisa digunakan untuk pertama, untuk pelatihan atlet sebelum Olimpiade. Itu ada dananya dari IOC. Kemudian ada lagi pengembangan pelatih ya, dan fasilitas olahraga. Itu juga disediakan dananya oleh IOC. Kemudian dana operasional untuk kegiatan internasional. Wow, itu dana nggak sedikit ya. Dan itu bisa dibekukan oleh IOC. Indonesia tidak akan bisa dapat lagi dana itu. Ya rugi siapa? Konoha. Ya kan? Teman-teman. Kemudian sanksi yang lebih berat lagi. Selain finansial, juga bisa dicabut keanggotaannya dari IOC. Wow, ini parah. Ya, dicabut keanggotaannya. Ya untuk apa jadi anggota IOC kalau lu mau melanggar terus gitu, ya, dengan alasan politik lah, dengan alasan apalah, ideologi lah, ya kan, kebencian lah mungkin terhadap Israel, tidak akan mengizinkan Israel sampai kapanpun ya untuk hadir di Indonesia, menginjakkan kakinya di Indonesia. Dan selama itu pula Konoha tidak akan bisa ikut Olimpiade Internasional sebagai tuan rumah tentunya. Ya kan? Dan paling parah yaitu pembekuan penuh keikutsertaan Indonesia dalam berbagai event olahraga internasional. Wow, dibekukan teman-teman. Ya udah, mau bertanding ya di kandang aja gitu. Nggak bisa bertanding dengan negara-negara lain.
Ya kalau melakukan olimpiade ya antara provinsi aja lah gitu kan, antar daerah paling gitu ya. Kalau masih keras kepala gitu ya, masih mau memegang prinsip anti Israel dan tidak mau tunduk kepada prinsip ya olahraga dunia, yaitu non diskriminasi. So saya sudah nyinyir ya, beberapa VT ya saya buat tentang itu, ingatkan, tetapi ya akhirnya apa yang kita khawatirkan terjadi. Apa respon Indonesia? Apa respon Erick Thohir? Apa respon Iza Mahendra? Kita tunggu. Apakah akan mengambil sikap masih mau mempertahankan ya prinsipnya dengan alasan politik, tetap akan menolak Israel, ya, atau dengan alasan ideologi atau agama, ya kan? Ya, resikonya itu Indonesia akan tersingkir dari dunia internasional dalam bidang olahraga. So, Bismarck Konoha bersama saya, Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat reaksi ya atau respon dari rakyat Indonesia tentang dijatuhinya hukuman yang sangat serius terhadap Federasi Olahraga Indonesia, ya, di mana IOC itu menjatuhkan sanksi bahwa Indonesia tidak boleh lagi menjadi tuan rumah ke depannya, baik itu di ajang olimpiade maupun di event-event olahraga internasional lainnya. Nah, saya melihat ada dua pendapat. Ada masyarakat yang skeptis, biasa aja lah yang kayak gitu ya, nggak apa-apa kok Indonesia nggak dijadiin tuan rumah juga, nggak ada ruginya gitu kan. Nah, lalu yang pendapat yang kedua, mereka memandang sebagai sesuatu kerugian besar bagi Indonesia. Saya justru sependapat dengan yang kedua. Indonesia sangat dirugikan dalam hal ini. Ketika Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah dan bahkan IOC sudah menutup komunikasi ya dengan Indonesia tentang ya pembicaraan apapun lah gitu ya, tentang pembahasan apapun yang menyangkut olahraga, event-event olahraga internasional. Begitu. Nah, pertama, kerugian Indonesia apa? Yaitu kerugian secara politik. Ya, di mana Indonesia dicap oleh negara internasional sebagai negara yang gagal menjaga sportivitas. Ya, kemudian Indonesia dicap sebagai negara yang tidak disiplin menegakkan peraturan. Ya, sudah tidak berkomitmen untuk memegang prinsip non-diskriminasi. Jadi Indonesia dianggap sebagai negara yang rasis, negara yang diskriminatif, begitu. Dan ini merugikan, ya. Tentunya di ajang pertemuan komunitas olahraga internasional, Indonesia saya katakan mendapatkan nilai minus dalam hal ini, ya. Kemudian teman-teman, yang sangat miris lagi tentunya pidato Pak Prabowo di sidang umum PBB itu dimentahkan, ya, di mana kita sebagai bangsa tidak bisa membuktikan bahwa kita adalah negara yang demokratis, ya, negara yang sangat toleran seperti yang beliau suarakan di sana. Nah, ini juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Kemudian teman-teman, menimbulkan tekanan domestik juga, ya, di mana sanksi IOC ini semacam ini bisa menimbulkan gejolak dalam masyarakat, ya, karena ada yang pro dengan kebijakan pemerintah, ada yang tidak, begitu. Nah, terus yang kedua, sanksi ini membuat para atlet Indonesia menjadi sedih sekali tentunya, ya. Mereka sangat bermimpi untuk bisa ikut, ya kan, untuk bisa ikut dalam ajang-ajang internasional, begitu. Semoga aja keikutsertaan Indonesia dalam pertandingan tidak di blacklist, ya, tapi hanya sebagai tuan rumah saja, semoga begitu, ya. Tapi kita juga tidak tahu
seperti apa nantinya. Tapi kita doakan seperti itu. Masih bisa ikut di ajang-ajang internasional. Tetapi sebagai tuan rumah untuk event-event apapun tidak bisa. Walaupun hanya meeting nggak bisa di Indonesia, begitu. Kemudian tentunya dengan sanksi ini itu menimbulkan masalah ya dalam mengurangi kemampuan Indonesia ya dalam hal bernegosiasi atau sebagai soft power ya. Soft power nasional Indonesia selama ini yang menggunakan olahraga sebagai media diplomasi ya, sebagai argumen diplomasi dalam meningkatkan citra negara Indonesia. Teman-teman, itu dalam hal politik. Yang kedua secara ekonomi. Wah, ini sangat rugi sekali ya, teman-teman. Jika Indonesia, bukan jika lagi, tapi memang ya, Indonesia dengan di bandnya ya Indonesia menjadi tuan rumah berbagai event internasional, itu potensi pendapatan dalam bidang olahraga ya di event-event internasional itu tentunya itu sangat menyedihkan ya kerugiannya, teman-teman. Saya akan lihatkan kepada teman-teman ya. Kita contohkan saat Asian Games yang diadakan di Jakarta dan Palembang kalau tidak salah di tahun 2018, itu Indonesia meraup uang ya itu sekitar 40 sampai 50 triliun, teman-teman ya, dari ajang ini. Nah, itu di sana itu adalah event skala besar ya. Waktu itu Asian Games. Kemudian skala sedang itu misalnya kejuaraan dunia U20, kemudian MotoGP, ya kan? Kemudian kejuaraan dunia senam itu bisa meraup keuntungan sekitar 1 sampai 5 triliun per event, teman-teman. Bayangkan. Dari mana itu? Ya dari sektor pariwisata, kemudian dari akomodasi, perhotelan, penginapan, ya kan? Kemudian dari konsumsi dan transportasi dan banyak lagi yang lainnya. Teman-teman, itu bisa meraup uang ya sekitar 1 sampai 5 T per event. Bayangkan, teman-teman. Ya, nggak sedikit kan itu. Kalau kita menjadi tuan rumah. Nah, jika IOC melarang Indonesia untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan event internasional selama 3 sampai 5 tahun saja, ya, berapa kerugian Indonesia? Mari kita berhitung. Diperkirakan Indonesia kehilangan 10 sampai 20 event per tahun, teman-teman. Ingat, 10 sampai 20 event per tahun. Ya, kehilangan karena tidak menjadi tuan rumah. Nah, dengan rata-rata nilai ekonomi 1 sampai 2 triliun per event. Bayangkan, itu nilai ekonominya. Jadi, artinya kerugian langsung yang dialami Indonesia ya yaitu lebih kurang 10 sampai 40 triliun per event. Dalam 5 tahun total potensi kehilangan penghasilan yaitu sekitar 50 sampai 200 triliun. Bukan tralala ya, teman-teman, triliun. Apakah itu uang kecil? Berapa UMKM yang bisa hidup, ya kan? Berapa rakyat Indonesia yang bisa mendapatkan penghasilan dari event-event itu? Teman-teman, itu bukan kerugian kecil, kerugian sangat besar sekali. Ya, Indonesia di band 3 sampai 5 tahun saja itu akan kehilangan 50 sampai 200 triliun. Teman-teman. Wow, kemarin Menteri Keuangan ya bagi-bagikan 200 triliun ke bank-bank untuk digunakan untuk masyarakat supaya diproduktifkan itu uang, jangan diendapkan saja di bank itu. 200 triliun, teman-teman, bukan uang yang sedikit, itu sangat berarti bagi perekonomian Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian kerugian berikutnya adalah dalam hal hubungan internasional. Ya, pertama, Indonesia terisolasi dalam komunitas olahraga internasional. Yang kedua,
Indonesia berisiko kehilangan akses atau kepercayaan internasional ya dalam event-event global. Ini memperlemah posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Kemudian citra negara dan reputasi internasional terancam. Dengan menolak visa negara lain akan dilihat masyarakat internasional bahwa Indonesia tidak profesional, yaitu mencampurkan antara politik, ideologi dengan olahraga. Ini sangat pamali ya, pamali dan pantangan di dalam persatuan olahraga dunia. Sangat dilarang, teman-teman. Tidak boleh mencampurkan antara politik, ideologi dengan olahraga. Jadi, jika Indonesia mau kembali menjadi tuan rumah, punya peluang untuk kembali menjadi tuan rumah, ya harus berubah. Mungkin politiknya harus berubah gitu. Ya, saya kira IOC tidak akan mau menerima alasan Indonesia kalau itu menyangkut alasan politik dan ideologi gitu. Memang itu tidak boleh gitu. Lalu mengapa pula harus berunding lagi untuk mengemukakan alasan itu kepada IOC? Justru itu yang tidak boleh. Alasan seperti itu gak boleh gitu masalahnya, teman-teman ya. Ya oke. Oke deh. Semoga berhasil aja deh, kita doakan ya. Bersama saya Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha. Ya, gimana menurut pendapat kalian? Memang saya membaca di kolom-kolom komentar ibu ini, ada banyak yang gak setuju gitu loh. Mereka bilang, aman bu, yang penting harga diri selalu terjaga lah. Maksudnya apa hubungannya gitu loh. Ini kan lagi memikirkan kemajuan bangsa kita gitu loh. Yang gak penting-penting amat, yang penting ekonomi stabil dan rakyat makmur mbak. Apa olahraga hebat menjamin kemakmuran masyarakat. Bagi saya mungkin gak terlalu menunjang, tapi setidaknya kan memberikan effort gitu loh untuk bangsa, untuk negara, untuk kemajuan. Konoha ini kita campur aduk olahraga dan agama, sampai kiamat pun tidak bakalan maju olahraga kita. Dikucilkan dunia. Nah itu kan, dikucilkan dunia gara-gara ia seperti ini. Hanya gara-gara menolak gitu loh, karena dianggap rasis. Nah, ada lagi di sini. Apakah MotoGP diboikot juga? Ya ini sangat konyol sebenarnya teman, sangat konyol. Dan ada komentar lain lah yang mengatakan Indonesia tidak takut dengan apapun dan tanpa negara lain Indonesia mampu. Sorry, Indonesia itu banyak loh dibantu oleh negara-negara lain, itu tanpa kalian sadari. Yang komen-komen begini ini nggak berpikir gitu loh. Tanpa Israel Indonesia masuk, ya betul, memang tanpa Israel Indonesia bisa maju. Tapi persoalannya gitu loh, apakah dampaknya itu ya bukan hanya Israel sekarang gitu loh, bukan soal Israelnya doang. Nah ini yang sering karena udah memiliki kebencian gitu loh bagi Israel. Makanya untung saya sebagai orang Kristen itu diajarin kasih. Ya orang lain berbuat dosa bukan dibenci, bukan ditolak seperti itu. Kalau mereka bersalah oke, kita akui, melewati kalau memang ada hukuman untuk mereka gitu ya. Ya tapi ini kan merugikan diri kita sendiri. Nah, oke lah, daripada saya terlalu banyak basa-basi, kalian bisa banyak komentar di bawah apa yang menjadi usul kalian atau tanggapan kalian tentang kasus ini. Silakan kalian berkomentar. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.